Shalom adik-adik. Shalom Kak. Sepertinya kurang semangat ya. Kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Oke, mantap. Kak. Seperti biasa, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi kakak yakin dan percaya, walaupun kita di rumah masing-masing, adik-adik tetap semangat dan bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah, Kak Purnama mau tahu nih, gimana kabar adik-adik selama 1 minggu di rumah? Nanti kalau Kak Purnama tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Oke, kakak tanya ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu, kakak minta untuk persiapkan 3 senjata kita. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, persiapkan kidung jemaat. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Iya, benar sekali. Persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berjalan dengan lancar. Di sekolah minggu kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Jikalau kami masih bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun melalui video online ini Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu dapat tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, buat masalah yang sedang terjadi di dunia dan di negara kami Tuhan, agar Engkau turut campur tangan, agar semua masalah pandemi ini bisa segera berakhir dan kami bisa kembali beribadah dengan tenang di gereja kami masing-masing Tuhan. Bapa yang baik, berkati semua anak sekolah minggu kami dimanapun berada Tuhan Yesus. Berkati studi mereka, berkati keluarga mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat semuanya Yesus. Mohon ampun atas dosa yang kami perbuat agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekarang mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita bernyanyi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, di mana kami masih boleh ya Tuhan melakukan ibadah kami, baik dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Allah, sebentar lagi anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mereka, ketuk pintu hati mereka untuk boleh mengerti dan memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sekolah minggu, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita
Kita membaca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate. Ada yang tahu arti nama Minggu Kantate? Hayo, ada yang tahu? Nah, ini bukan kuis ya. Nanti kita kuisnya kalau sudah di gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu, arti Minggu Kantate adalah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Itu tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 98 ayat 1 ini. Itulah yang menjadi khotbah untuk kita hari ini, adik-adik sekolah minggu. Nah, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kira-kira apakah harus nyanyian yang baru? Nyanyian yang baru diciptakan, nyanyian yang baru dipelajari, nyanyian yang baru kita dengarkan. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, yang dimaksud nyanyian baru adalah bagaimana kita semua boleh bernyanyi bagi Tuhan dengan rasa gembira, seperti yang dikatakan dalam teks. Bersorak-sorailah, bernyanyi dengan alat musik. Dikatakan alat musik kecapi dan lagu yang nyaring. Dalam teks ini dikatakan demikian. Tetapi adik-adik sekolah minggu, pertanyaannya adalah, mengapa kita menyanyi untuk Tuhan? Mengapa kita harus nyanyikan nyanyian baru? Bagaimana yang dimaksud dengan nyanyian baru ini? Anak-anak sekolah minggu, nyanyian baru yang dimaksud adalah nyanyian yang kita sampaikan dengan rasa pengalaman yang baru. Dengan pengalaman yang baru, yaitu rahmat Tuhan yang senantiasa baru untuk kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah benar rahmat Tuhan selalu baru untuk kita? Boleh kita rasakan dari mana? Nah, kita boleh merasakan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi dengan bangun pagi, boleh menghirup udara segar, boleh bertemu dengan keluarga, boleh melakukan aktivitas dengan baik. Itu adalah rahmat yang baru setiap hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, memang saat ini kita diwajibkan di rumah. Kita harus bertemu dengan orang yang sama setiap hari. Kita harus berada di rumah yang sama setiap hari. Kita harus melakukan pekerjaan di rumah setiap hari. Tempat yang begitu membosankan.
tidak ada yang baru. Mungkin itu di pikiran kita saat ini. Tetapi anak-anak sekolah minggu yang percaya dan yang mau bersyukur, semua itu tidak akan merasa bosan ketika kita menerimanya dengan rasa syukur yang baru setiap hari. Perasaan gembira setiap hari. Perasaan senang ketika kita bisa memasak masakan yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika kita boleh belajar pelajaran yang baru dengan orang tua, abang, kakak, atau ketika kita boleh memberikan sesuatu yang baru, menunjukkan karya yang baru untuk orang tua. Kita dengan rasa gembira menunjukkannya. Adik-adik, apakah semuanya itu kita lakukan karena kekuatan kita? Bukan. Tetapi semua itu kita lakukan karena rahmat Tuhan yang baru untuk kita. Karena pengalaman yang baru inilah kita boleh menunjukkan rasa syukur yang baru untuk Tuhan. Itulah nyanyian yang baru yang dimaksud Tuhan untuk kita berikan padanya, adik-adik. Nah, semuanya itu adik-adik boleh kita pahami seperti ketika kita memberikan atau ketika kita sedang berada di sungai yang mengalir. Ketika kita masukkan kaki ke dalam mengenai air, nah, air yang mengenai kaki kita tidak pernah sama. Air yang mengenai kaki kita pasti akan berganti terus, ada yang baru. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah rahmat Tuhan yang baru untuk kita. Selalu berganti, selalu ada hal yang baru yang patut kita syukuri dan yang patut kita rasa gembira menerimanya. Itulah pujian dan nyanyian yang baru anak-anak sekolah minggu untuk Tuhan. Nah, bagaimanakah kita memberikan nyanyian yang baru ini bagi Tuhan? Dengan rasa syukur, dengan rasa gembira, dan dengan rasa tulus. Tidak bernyanyi karena diwajibkan, tidak bernyanyi karena terpaksa, atau tidak bernyanyi karena kompetisi. Tetapi bernyanyilah untuk Tuhan karena kita sudah menerima berkat-berkatnya. Meskipun saat ini anak-anak sekolah minggu mungkin akan merasa bosan di rumah saja, bosan melakukan aktivitas di rumah saja, tetapi kondisi ini membuat kita harus tetap bersyukur, boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Karena dalam Nats Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita jauh dari sakit penyakit, kita dijauhkan dari virus corona, kita harus tetap berdiam di rumah, tetap bersyukur dan gembira melakukan semua aktivitas, sehingga kita boleh menjauhkan diri dari rasa bosan dan kita tetap boleh bersyukur dan menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan kita. Karena nyanyian baru itu kita persembahkan untuk Sang Raja, untuk Sang Penyelamat, seperti judul perikop, saat penyelamatan sudah dekat. Adik-adik sekolah minggu, sambutlah penyelamatan Tuhan dengan rasa gembira, dengan rasa syukur yang baru setiap hari. Karena yakin dan percaya kita akan tetap diselamatkan oleh Tuhan dari segala pencobaan, dari segala penderitaan. Karena hati kita gembira, boleh bernyanyi nyanyian baru untuk Dia. Nah, anak-anak sekolah minggu, dengan firman Tuhan ini kita dibaharui, kita diberikan semangat yang baru. Dengan semangat yang baru akan bekerja, akan mengerjakan tugas dengan semangat, mengerjakan PR dari rumah dan memberikan yang terbaik untuk pelajaran itu. Belajar, praktek, melakukan pekerjaan rumah dengan baik bersama dengan abang, kakak, atau mama dan papa. Kita berikan hal-hal positif,
kita lakukan hal-hal positif dari rumah saja, supaya aktivitas kita ini terlindungi dan aktivitas kita ini diberkati oleh Tuhan dan diterimanya sebagai nyanyian baru bagi Dia. Karena percayalah, Tuhan akan selamatkan kita seperti penyelamatan yang dikatakan dalam teks, dan seluruh bumi pun merasakan penyelamatan dari Tuhan. Seluruh bumi juga merasakan sorak-sorai, karena dikatakan dalam teks, gemuruh laut, isinya sungai-sungai bertepuk tangan, semua gembira, karena Tuhan kita itu adalah Raja Penyelamat bagi kita. Karena kita tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan lagi untuk tidak gembira menerima berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Boleh membaharui kami ya Tuhan, memberikan semangat yang baru bagi kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, berikan kami ya Tuhan hikmat bijaksana daripadamu, sehingga kami boleh memberikan hal-hal positif setiap hari di dalam aktivitas kami di rumah masing-masing. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap bersyukur, ajarlah kami untuk tetap merasakan kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bumi kami yang masih dalam keadaan sakit, yakni karena bencana virus corona. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, jauhkan kami dari sakit penyakit virus corona, dan kiranya Engkau sembuhkan semua orang yang terkena penyakit itu. Berkati tenaga medis yang mengobati, berkati pemerintah kami, berkati semua orang yang harus bekerja, sehingga mereka boleh jauh dari sakit penyakit itu, dan hingga pada waktunya penyelamatan Tuhan sudah dekat. Terima kasih Tuhan, kami selalu berpengharapan akan kesembuhan saudara-saudari kami. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, di keadaan ini kami masih boleh melakukan aktivitas kami dari rumah. Berkati kami dalam proses belajar dari rumah, berkati kami juga untuk tetap jauh dari sakit penyakit itu. Berkati orang tua kami Tuhan, supaya mereka tetap sabar untuk mengajari kami. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana walaupun kita dalam kekhawatiran, walaupun kita dalam kecemasan, kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus bersorak-sorai. Oke, sekarang kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan hal-hal positif dari rumah, dan tetap berdoa supaya kita segera dipulihkan dan boleh kembali beribadah di gereja dan bertemu dengan saudara-saudari kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Baiklah adik-adik, semoga firman yang kita dengarkan bisa menjadi berkat bagi kita. Nah, kalau minggu lalu kita disuruh untuk mencari 7 perbedaan, untuk minggu ini kita diajak menghafal ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Coba kakak ulang sekali lagi, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Oke, kakak baca ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, jangan lupa untuk menghafal ini. Nanti di hari waktu kita bertemu, kakak akan tanya ayat hafalan yang sudah disampaikan hari ini. Adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.